Pertanyaan yang selalu ditanyakan setiap tahun dan selalu jamaah ribut. Padahal kan kalau kita bertanya, kita akan dapat jawaban yang tepat dan lengkap. Menjual kulit kurban. Itu pertanyaan hampir yang bertanya, setiap tahun dia yang bertanya pertanyaan yang sama. Pak Fulan nanya tahun ini kulit kurban, tahun depan nanya lagi, tahun depannya lagi nanya lagi, tahun berikutnya dia nggak bertanya lagi karena sudah meninggal. Maka hukum menjual kulit kurban apa? Gini maaf, kita bicara kenyataan, lapangan sekarang bicara di kenyataan kita, kehidupan sehari-hari. Kalau kita kasih orang fakir miskin kulit kurban, jadi dia bilang, masa Pak, Bapak kasih saya kulit, dagingnya kemana Pak? Dan jadi orang miskin gak ada yang mau menerima kulit kurban, buat apa katanya? Saya buat apa katanya? Kalau kita di Timur Tengah, kita disamak itu kulit kurban itu disamak. Disamak itu dikasih garam, dikasih yang pedas-pedas gitu, cabai segala macam, itu dijemur. Kita jemur dan kita pakai buat alas duduk. Kalau lagi musim dingin, kita pakai buat duduk. Yang di alas itu. Kulit sapinya, kulit ontanya, kulit dombanya itu kan dombanya pada bulunya itu. Nah, jadi kita pakai buat duduk itu kalau musim dingin karena hangat, enak. Tapi kalau kita di Indonesia, banyak orang tidak bisa memanfaatkannya. Harus dijual. Maka bagaimana ini sekarang? Sedangkan kita menyalurkan kulit kurban itu susah dan tidak boleh kita memberikan sebagai upah untuk orang tukang jagal. Bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Sebagian panitia bingung juga apa yang mereka lakukan, apa harus dijual, apa gimana? Terjadi 3 pendapat ulama. Yang pertama, mazhab Syafi'i dan riwayat dalam mazhab Hambali. Mereka mengatakan tidak boleh dijual. Mazhab yang kedua, mazhab Al-Hasan Al-Basri dan Ibrahim An-Nakhai dan Imam Al-Auza'i, mereka mengatakan boleh dijual. Kulit kurban boleh dijual. Berarti mazhab Syafi'i tidak boleh. Mazhab Al-Hasan Al-Basri dan An-Nakhai Al-Auza'i mengatakan boleh. Mazhab yang ketiga, dan saya pilih mazhab itu padahal bukan mazhab Syafi'i. Kenapa? Demi kemaslahatan umat saat ini. Dan masing-masing panitia bisa memilih karena semuanya bersumber daripada pendapat dan mazhab ulama yang mu'tabar, ijtihad para ulama. Yang ketiga adalah boleh menjualnya apabila niat untuk disedekahkan uang hasil dari penjualan itu. Kita panggil orang yang biasa beli kulit kurban, alhamdulillah kita dapat berapa kulit gitu, sapi, domba, apa segala macam. Kita hitung berapa? 10 juta, 5 juta, 3 juta, 2 juta. Kita, Pak, kami jual. Tapi apabila niat uang hasil dari penjualan itu disedekahkan, boleh digunakan untuk apa? Orang fakir miskin dikasih, atau dikasih buat kepentingan masjid atau kepentingan apa, silakan. Itu nggak masalah. Yang penting niat daripada penjualan itu disedekahkan. Itu pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Dan riwayat dalam mazhab Hambali. Mazhab Hanafi, riwayat mazhab Hambali, dan riwayat dari Ibnu Umar, sahabat Rasulullah, anak Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah, namanya Abdullah bin Umar. Jadi sekarang bagaimana cara mengatasi menjual kulit kurban? Kalau ditanya, Pak, boleh nggak kita? Nggak boleh jual kulit kurban. Boleh dalam mazhab Hanafi. Apabila niat dari penjualan kulit kurban itu uangnya disedekahkan. Bagaimana pembagian daging kurban? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan kita makan sepertiga, yang berkurban makan sepertiga, dan menghadiahkan sepertiga, dan bersedekah dengan sepertiga. Tiba-tiba ada orang yang berkurban datang ke kita, dia bilang, Pak, maaf, saya mau berkurban sapi, tapi saya cuma minta ya hatinya aja, segini aja, cari berkahnya, itu aja. Selebihnya sedekahkan atau hadiahkan. Ya, sedekahkan semua. Itu bagus. Ya, bagus. Tapi dia ngambil apa? Sebagian kenapa? Sebagai berkah. Tabarruk itu. Ya, dia makan dari daging kurbannya sendiri. Tapi kalau ada yang bilang buat semua lillahi ta'ala, itu bagus juga. Yang tidak bolehkan pada saat Anda makan daging kurban sendiri semua. Dan tidak ada yang disedekahkan. Kata ulama,
Minimal aja yang dikeluarkan. Contoh ada orang bakhil gitu, mau kurban tapi dia makan sendiri. Saking bakhilnya gitu. Kata ulama minimal dia sedekahkan walaupun setengah kilo dari daging kurban itu semua. Ya, satu ratl. Ratl itu sekitar 500-an gram itu, sekitar setengah kilo. Kalau dia keluarin setengah kilo, sisanya dimakan, makan aja nggak apa-apa, biar puas, biar kenyang. Ya, maka itu tuh perhatikan tuh. Maka kurban itu ada yang bilang disedekahkan semuanya silakan. Tapi dimakan semua tidak dibagikan itu tidak dianjurkan. Maka dibagi sepertiga. Sepertiga pertama untuk kita yang berkurban. Sepertiga kedua untuk teman-teman, sahabat, tetangga, hadiah-hadiah gitu. Yang ketiga itu disedekahkan buat orang fakir miskin. Ada pertanyaan di sini. Saya punya tetangga non-muslim, boleh nggak saya kirimin daging kurban? Kata ulama boleh menghadiahkan kepada orang kafir dhimmi, bukan kafir harbi. Kafir harbi itu beda dengan kafir dhimmi. Kan kita tahu kafir itu ada beberapa macam. Kafir harbi antara kita dia dan dia tidak ada perdamaian. Seperti kita dan Israel. Ya, la'natullah. Israel itu kan kita tidak ada perdamaian. Ada peperangan antara kita. Maka itu disebut kafir harbi. Kecuali kalau dia masuk ke Indonesia dengan visa dari Indonesia, dari kedutaan Indonesia, dia masuk ke Indonesia wajib diamankan, tidak boleh dibunuh. Jelas? Itu namanya mu'ahad. Mu'ahad itu yang diberikan perjanjian, keamanan. Kamu boleh masuk negeri saya, nih visanya. Berarti kalau dikasih visa berarti diamankan, nggak boleh diganggu, nggak boleh dibunuh. Kecuali kalau dia melakukan pelanggaran. Maka bolehkah kita memberikan kepada orang non-muslim tetangga saya? Boleh. Niatnya apa? Bukan sedekah, niatnya hadiah. Apabila dia saudara kita tapi masih non-muslim, atau kita mengharapkan keislamannya, nanti dia tertarik, wah orang muslim masya Allah dia punya kurban dikirim ke saya. Ada bertanya juga kemarin begini, ada di komplek kita non-muslim dia kirim kurban. Ada jamaah kemarin bertanya di komplek beliau itu ada siapa gitu, ada ibu-ibu tuh non-muslim, tapi dia senang itu kirim kurban setiap tahun. Kirim. Kata panitia, kita terima nggak ya? Nah, pertama mereka nolak katanya. Ya karena kami nggak tahu, nggak bisa jika beda agama katanya. Saya bilang boleh diterima. Dia dapat pahala menyembelih, dapat pahala daging doang. Kan orang berbuat baik siapa dikasih pahala oleh Allah, tapi dia dapat di dunia, di akhirat nggak ada. Beda dengan orang beriman. Jelas? Maka kalau ada yang kirim, terima aja nggak masalah. Dia dapat pahalanya di dunia. Tapi di akhirat tidak ada, karena dia belum beriman kepada Allah SWT. Atau kita punya pembantu non-muslim, kita boleh kasih daging kurban, boleh hadiah. Atau kita punya karyawan, boleh hadiah. Itu nggak masalah.